Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Candika Rosalinda, NIM 28920500029, Prodi Manajemen, mata kuliah Perpajakan 2. Dosen pengampu Pak Moh Taufan Nugroho. Di sini saya akan membahas tentang PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25. PPh pasal 22. Pengertian PPh pasal 22, pajak PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan, pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Objek PPh pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 dan PMK 03 2016. Lihat lampiran berikut ini mengenai objek PPh pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu. Tarif pajak PPh pasal 22. Ada beberapa tarif pajak PPh pasal 22. Yang pertama, atas pembelian barang yang dananya dari APBN, tarif 1,5%. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga jual. Yang kedua, impor yang memiliki AP atau angka pengenai impor. Tarif 2,5%, PPh pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang ketiga, impor yang tidak memiliki API. Tarif 7,5%, PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang keempat, barang impor yang tidak dikuasai. Tarif 7,5% dari harga jual lelang. PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kelima, penembusan premium solar Pertamax atau SPBU swasta. Tarif 0,3%. PPh pasal 22 sama dengan 0,3% dikali penjualan. Perhitungan PPh pasal 22. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Kasus dan pertanyaan. PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Nilai sudah termasuk PPN. Maka, berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Jawaban: nomor 1 diketahui nilai kontrak termasuk PPN nilainya Rp 11 juta. Yang kedua, DPP buka kurung 100 per 110 tutup kurung dikali Rp 11 juta. Nilainya Rp 10 juta. Yang ketiga, PPN dipungut buka kurung 10% dari DPP tutup kurung. Nilainya itu Rp 1 juta. Yang keempat, PPh pasal 22 yang dipungut buka kurung 1,5% dikali Rp 10 juta tutup kurung. Nilai Rp-nya 150. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 150. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. PPh pasal 23. Pengertian PPh pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan. Selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21 yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Umumnya, PPh ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak, yaitu yang pertama,
pihak penerima penghasilan atau pemberi jasa akan dikenakan PPh 23. Yang kedua, pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa akan memotong pembayaran dan melaporkan PPh 23 tersebut ke kantor pajak. Objek dan tarif PPh 23. Yang pertama, penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal. A. Dividen yang diterima oleh PT atau BUMN atau BUMD dengan syarat kepemilikan saham kurang dari 25%, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan PPh. Yang B. Bunga, termasuk premium, diskon dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang C. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua, penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur atau berdasarkan peraturan materi keuangan. Selain jasa yang telah dipotong PPh 21, penghasilan atas imbalan jasa lainnya atau PMK nomor 141 per PMK 03 2015 sebanyak 62 jasa. Contoh soal PPh 23 atas jasa. Yang pertama, PT ABC membayar jasa servis kepada CV Servis sebesar Rp 3 juta. Jawab, jika CV Servis mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 23. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali Rp 3 juta sama dengan Rp 60.000. Jika CV Servis mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 23. PPh pasal 23 sama dengan 100% dikali 2% dikali Rp 3 juta sampai dengan Rp 120.000. Yang kedua, PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansa Raya sebesar Rp 120 juta. Sudah termasuk PPN. PT Nuansa Raya tidak mempunyai NPWP. Yang harus dipotong oleh PT Indoraya adalah PPh pasal 23 sama dengan 200% dikali 2% dikali Rp 120 juta sama dengan Rp 4.800.000. Perhitungan PPh 23. Perhitungan PPh 23 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Rumusnya PPh 23 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan. Nah, dalam hal wajib pajak, badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan di atas. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 200% dengan total pajak yang terutang. Rumusnya adalah PPh 23 yang harus dibayar sama dengan 2% dikali PPh 23 terutang. Selanjutnya PPh pasal 24. Definisi pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia dengan tujuan menghindari pemajakan berganda. Objek pajak PPh 24. Objek pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 ini dikenakan atas yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan merupakan bunga, royalita, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalita, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berbeda. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta
tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Jenis pendapatan yang dikenakan PPh 24. Pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-harta bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Contoh perhitungan PPh 24 dengan menggunakan soal atau kasus. PT HAT di Bandung memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2020 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri Rp 750 juta. Penghasilan dari Korea Selatan, tarif pajak 15% Rp 250 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT HAT tahun 2020. Yang pertama, total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negeri Rp 750 juta. Penghasilan dari Korea Selatan Rp 250 juta. Jumlah penghasilan neto sama dengan Rp 1 miliar. 2. Total PPh terutang. Pajak terutang 25% dikali Rp 1 miliar sama dengan Rp 250 juta. Yang ketiga, PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan LN bagi total penghasilan dikali total PPh terutang Rp 250 juta dibagi Rp 1 miliar dikali Rp 250 juta sama dengan Rp 62.500. Yang keempat, PPh terutang di luar negeri 15% dikali Rp 250 juta sama dengan Rp 30.500. Dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar Rp 37.500 atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian pilih jumlah yang terendah. Selanjutnya, PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember. Angsuran pajak PPh pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikut. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Contoh perhitungan angsuran PPh pasal 25. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT. Tahun PPh 2014 sebesar Rp 50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah Rp 21.500 dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 Rp 10 juta, PPh pasal 22 Rp 5 juta, PPh pasal 23 Rp 3 juta, PPh pasal 24 Rp 3 juta. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Jawabnya, PPh terutang tahun 2014 50 juta, kredit pajak PPh pasal 21 10 juta, PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, PPh pasal 24 3 juta 500. Jumlah kredit pajak 21.500 tahun 2015. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 28.500. Nah, besarnya PPh pasal 25 per bulan sama dengan Rp 28.500 per 12 sama dengan Rp 2.375.000. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar Rp 2.375.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.